Pembentukan metanol dari gas sintesis menggunakan reaktor PFR. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Job Boas dengan NIM 162. Saya Giovanni Redi dengan NIM akhir 175. Saya Nasya Pedianti dengan NIM akhir 202. Saya Dinda Nandita Rifa dengan NIM akhir 146. Saya Muhammad Irfan dengan NIM akhir 180. Pertama-tama izinkan saya menjelaskan tentang pendahuluannya. Di sini metanol itu merupakan bahan kimia penting dan digunakan sebagai bahan bakar pelarut dan bahan baku. Umumnya itu diproduksi dari reaksi gas sintesis menggunakan katalis logam pada tekanan dan suhu tinggi. Tujuan simulasi ini pun mempelajari kondisi operasi optimum reaktor, menghitung laju alir tiap komponen, dan menganalisis performa reaksi berdasarkan parameter termodinamika dan kinetika. Metode yang kita gunakan di sini adalah dengan PFR menggunakan Skylab dan DWSIM. Hasil yang kita harapkan itu memahami mekanisme reaksi, mengetahui pengaruh suhu dan tekanan terhadap konversi, menentukan keseimbangan massa dan energi sistem, dan yang terakhir menjadi dasar perancangan proses produksi metanol yang efisien dan berkelanjutan. Next. Di sini metanol itu adalah salah satu alkohol yang paling sederhana dengan berat molekul 32,04 gram per mol dan titik didih 64,5 derajat Celcius. Senyawa ini merupakan cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, dan sangat mudah terbakar. Keunggulannya yang lain adalah dengan wujudnya yang cair pada suhu kamar. Dan yang lainnya yang kedua itu gas sintesis atau syngas merupakan campuran gas yang terdiri dari hidrogen, karbon monoksida, karbon dioksida, serta sejumlah kecil metana dan nitrogen. Gas ini merupakan bahan baku utama dalam produksi metanol. Oke, selanjutnya ada deskripsi proses. Proses pembuatan metanol dilakukan dengan mereaksikan gas karbon monoksida, CO, dan nitrogen di dalam reaktor alir pipa, flow power reactor. Reaksi berlangsung secara eksotermis, dijalankan secara isotermal pada suhu 250 derajat Celcius dan tekanan 80 bar dengan menggunakan katalis Cu, ZnO, Al2O3. Ya, gas CO dan H2 dialirkan ke dalam reaktor dengan perbandingan mol 1:2. Dalam reaktor, sebagian gas CO akan bereaksi dengan gas H2 membentuk gas metanol. Konversi CO yang terjadi sebesar 20% per lintasan. Campuran gas hasil reaksi yang keluar dari reaktor terdiri dari metanol, gas CO, dan H2 yang belum bereaksi. Campuran gas tersebut selanjutnya dialirkan ke unit kondensor untuk mendinginkan campuran gas hingga metanol mengembun. Sedangkan gas yang tidak bereaksi direcycle kembali ke reaktor untuk meningkatkan efisiensi proses. Oke, selanjutnya kapasitas pabrik. Jadi di kanan itu terdapat data dari produksi, impor, ekspor, dan konsumsi metanol dalam tahun 2016 sampai 2020. Nah, berdasarkan proyeksi ketersediaan dan kebutuhan metanol ke tahun 2026 menggunakan tabel tersebut dan metode CAGR diperoleh peluang kapasitas sebesar 156.145 ton per tahun. Untuk keperluan praperancangan pabrik metanol dan untuk menyediakan cadangan operasi, kami mengambil kapasitas desain 160.000 ton per tahun. Kapasitas ini dipilih untuk memberikan margin terhadap fluktuasi pasokan dan permintaan serta mempermudah pemilihan modul peralatan standar. Selanjutnya ada skenario desain isotermal, di mana perhitungan volume reaktor isotermal dilakukan dengan mengetahui ukuran reaktor alir pipa atau PFR yang dibutuhkan pada proses pembentukan metanol, di mana reaksi pembentukan metanol adalah CO ditambah 2H2 menjadi CH3OH. Untuk reaksi ini dijalankan pada kondisi isotermal dengan suhu 250 derajat Celcius dan tekanan 80 bar, dengan konversi CO sebesar 20%. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, kita memiliki data untuk laju umpan atau FA0 itu seperti yang terdapat pada PPT. Terus kita mendapatkan konsentrasi laju reaksi sebanyak 10,84 per jam dan konsentrasi awalnya atau CH0 613 10 mol per m kubik. Untuk rumus volume reaktor seperti yang terdapat di PPT dan setelah dihitung kita mendapatkan volume reaktor yang diperoleh adalah sebesar 84.020 liter atau 84 meter per kubik. Selanjutnya ada skenario desain non-isotermal.
Nah, pada desain reaksi non-isotermal, reaktor diasumsikan beroperasi secara adiabatik, di mana tidak terjadi pertukaran panas dengan lingkungan. Berbeda dengan reaktor isotermal, suhu dalam reaktor adiabatik akan berubah sepanjang reaktor, sebagai fungsi dari konversi reaktan. Pada skenario desain non-isotermal, diketahui untuk delta HR-nya itu kita dapatkan minus 90-130 Joule per mol, untuk delta CP-nya minus 41. Untuk suhu operasinya, kita gunakan suhu operasi yang sama dengan desain yang isotermal, yaitu 250 derajat Celcius atau 523 Kelvin. Untuk tekanan operasinya, kita gunakan juga tekanan yang sama, yaitu 80 bar, dan kapasitas produksinya 160 ton per tahun. Pertama, kita menghitung asumsi reaktor adiabatik, di mana kita memasukkan rumus T-nya, di mana 90-130X ditambah 1,29 dan ditambah 2 kali 28, di mana 29 dan 28 itu merupakan BM dari CO dan juga dari H2-nya. Oke, untuk selanjutnya itu ada persamaan untuk menghitung konsentrasi reaksi K. Asumsi reaksi pada konduksi optimum 523,5 Kelvin dan 8.000 kilopascal untuk produksi CH3OH yang dalam reaksi reversibel. Jadi reaksinya itu seperti CO ditambah 2H2 menjadi CH3OH dengan K1, CaO, dan CBO didapat sebagai berikut. Untuk nilai K dapat dilihat yaitu seperti 2,08 dikali 10 pangkat 12 dikali E pangkat min 113 Joule per mol per 8,314 kali 523,15 dan CaO-nya juga dihitung dan didapat nilai CaO-nya 0,61310 mol per liter dan nilai CBO didapatkan nilai 1,22620 mol per L dan pada Excel didapatkan volume sebagai berikut. Jadi untuk slide ini ada contoh program di Skylab untuk simulasi reaktor PFR non-isotermal. Bagian pertama mendefinisikan fungsi diferensial yang menggambarkan perubahan konversi dan temperatur sepanjang volume reaktor. Parameter seperti entalpi, reaksi, kapasitas panas, dan konsentrasi reaksi dimasukkan di sini. Terus pada bagian keduanya itu berisi kondisi awal dan pemanggilan fungsi perintah dengan OD yang menyelesaikan persamaan diferensial tersebut secara numerik. Lalu perhitungan ditampilkan pada dalam bentuk tabel serta grafik. Grafik menunjukkan hubungan antara volume, konversi, dan temperatur sehingga kita bisa melihat bagaimana suhu berubah terhadap konversi di panjang reaktor. Next. Setelah program dieksekusi di Skylab, hasilnya muncul dalam bentuk tabel dan grafik yang seperti terlihat di slide ini. Di sebelah kiri itu ada tabel yang menunjukkan hubungan antara volume reaktor dengan konversi serta temperatur. Terlihat bahwa saat volume meningkat, konversi juga meningkat namun perlahan mendatar, menandakan reaksi mulai mencapai keseimbangan. Sementara itu, di grafik di sisi kanan memperjelas tren tersebut. Plot pertama menunjukkan hubungan volume terhadap konversi, dan plot kedua volume terhadap temperatur. Keduanya membantu kita memahami bagaimana perubahan suhu dan konversi terjadi sepanjang reaktor PFR. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi division. Yang pertama pada simulasi division merupakan analisis operator dengan fix lain dengan analisis. Pertama kita mengatur kondisi fit dengan mengatur mass flow, suhu panas, suhu dan tekanan yang digunakan, bisa utilisasi dan tekanan ataupun volume itu sama dengan dari pada. PFR di setting dengan reaction set yang sebelah kanan hidrogen kemudian set dan metanol. Selanjutnya informasinya diatur membuat materi tersebut dengan memasukkan nilai harmonis dan dari nilai konsistensi reaksi. Didapat dengan reaktor volume 2,15 terjadi konversi hidrogen dengan persen oksida sebesar 99,95%. Dan output temperatur pressure flow sebesar 290 Celcius 9,952. Next. Dari kesimpulan dari simulasi yang kami lakukan dari pembentukan metanol dari gas sintesis didapatkan hasil kesetaraan dan digunakan dengan delta HR 9,3 dan produksi 24,3 mol. Dan ini tingkat efisiensi normal dihasilkan volume reaktor sebesar 20,7, sedangkan untuk kondisi analisis kami dihasilkan volume reaktor 2,15 watt per kubik. Ini bisa
Untuk mencapai investasi 20%, itu volume besar lebih dari 10.000 gitu. Dengan fokus temperatur yang Indonesia. Ini itu dengan penggunaan dan yang terakhir, melalui simulasi mesin, dengan konversi sebesar 99,99% dengan temperatur yang digunakan untuk sendiri sistem. Sekian dari presentasi yang kami. Selamat malam dan terima kasih.